Podcast Digital Dilema season ketiga di episode yang pertama bersama Bapak Dr. Firman Kurniawan. Halo Mas Firman, apa kabar? Kabar baik. Wah, lama sekali nggak jumpa nih. Lebih dari 6 bulan mungkin kita. Setelah season 2 kita rekaman, lalu kita masuk ke season ketiga, di mana season ketiga ini kita pakai sesuatu yang baru, yaitu ada mukanya, teman-teman. Ada edisi yang pakai mukanya. Jadi walaupun kita masih virtual ketemunya, belum belum bisa rekaman langsung, tetap langsung, tapi yang kali ini kita coba bikin ada teman-teman bisa lihat nih gimana muka yang ngomong pada saat ngomong, apakah sambil tiduran atau sambil melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Oh, ternyata sebenarnya begini nih kegiatan kita kalau lagi rekaman. Biasanya saya sambil nyontek. Iya, data. Buka-buka. Ini juga Karena sama. nggak berani. Nah, Mas Firman, apa kabar setelah beberapa bulan tidak rekaman lagi? Gimana nih? Sehat-sehat? Memang betul tidak rekaman Digital Dilema, tapi Ya. Rupanya ada rekaman-rekaman yang lain. Ada permintaan dari detik video, namanya Detik 20 kalau nggak salah, kemudian ada kumparan video, juga ada tukang IT. Jadi ya sebetulnya tetap saja setiap seminggu sekali ada syuting, ada pengambilan gambar. Betul. Tetap eksis walaupun Digital Dilemanya istirahat dulu karena. Oh enggak. Oh, Digital kemarin. Dilema yang mana nih? Yang ya. podcast. Yang podcast, betul. Tapi kalau buku sedang persiapan yang ketiga. Betul. Nah, ini menuju peluncuran buku Digital Dilema ketiga setelah Digital Dilema 1 dan 2 sukses dipasarkan dan menyentuh banyak sekali kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, semuanya testimoninya, wah ini relate sekali dengan kehidupan sekarang ya Mas Firman. Nah, itu luar biasa respon-responnya. Ya. Kapan kira-kira Mas buku yang ketiga ini? Mudah-mudahan ini agak terlambat memulainya karena itu sebetulnya saya angkat dari disertasi saya, sebetulnya merupakan materi lama, tapi kalau dikaitkan dengan perkembangan teknologi hari ini, justru ini masa yang paling relevan untuk membahas disertasi saya itu. Nah, ini berbeda dengan Digital Dilema 1 dan 2 yang merupakan kumpulan tulisan di media. Ya. Ini nanti akan lebih uraian yang panjang dan bisa dikutip lebih leluasa oleh teman-teman yang membutuhkan. Kalau kata anak zaman sekarang, spill dikit dong Mas tentang apa? Asik. Nah, sebetulnya terkait dengan topik pembicaraan hari ini dan yang sedang ramai di jagat digital, yaitu tentang metaverse. Jadi metaverse ini kalau menurut banyak pakar sebetulnya nggak hanya satu istilah, antara lain yang disampaikan oleh Manuel Castell, dia bilang yang namanya real virtuality, kemayaan yang real atau kevirtualan yang real. Sesuatu yang virtual tapi menjadi kenyataan karena mungkin kita hayati, kita resapi, dan kita anggap sebagai kenyataan. Nah, itu kan sebetulnya merupakan konsep dari metaverse. Metaverse sebagai konsep dunia paralel yang kita huni sebagai dunia analog ini. Nah, itulah metaverse yang tadi disebut sebagai real virtuality. Ya. Metaverse itu sekarang jadi bukan jargon ya, jadi satu istilah yang sangat diperbincangkan di mana saja, yang itu juga akan menjadi bahan perbincangan kita pada episode kali ini teman-teman. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau kameranya mati hidup ya, karena ini baru pertama kali kita coba. Jadi masih mengenal ini gimana enaknya teknisnya kalau rekaman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas teman-teman tentang metaverse. Kita akan mengulik tentang metaverse, banyak sekali perbincangan tentang metaverse, banyak sekali orang bertanya tentang metaverse, apa sih sebenarnya barang ini gitu kan.
Dan Betul. mungkin banyak, oke, kita sudah pernah dengar, tapi kita nggak tahu secara lebih dalam nih metaverse itu seperti apa. Mas Firwan mungkin boleh kasih sedikit konteks, Mas. Metaverse ini sebenarnya Ya, apa sih gitu? betul. Ya, kalau kita ngomong metaverse sebetulnya ada dua konsep. Metaverse dalam apa namanya? Dalam nama branding itu kemarin dipopulerkan ketika Mark Zuckerberg sebagai pemilik kelompoknya Facebook, Instagram dan sebagainya meluncurkan sebuah holding perusahaan baru yang namanya Meta. Dan kemudian dari pidatonya visinya itu akan apa namanya? Ya memperluas wilayah digital yang bukan hanya dua dimensi, bukan hanya teks, gambar, suara, tetapi juga mereplikasi dunia yang tiga dimensi yang bisa kita nikmati lewat avatar kita. Nah, sedangkan metaverse dalam pengertian yang kedua terdiri dari dua suku kata. Meta itu adalah setelah. Jadi kalau kita ingat Aristoteles ketika dia meletakkan urutan bukunya, ada buku biologi, ada buku kimia, ada buku matematika. Maka setelah buku fisika, dia sebut kelompoknya adalah metafisika. Nah, jadi meta itu adalah artinya setelah. Sehingga metaverse adalah setelah first, setelah alam semesta atau universe ini. Nah, sehingga apa itu kurang lebih adalah dunia yang melampaui alam semesta kita atau dunia paralel dari universe kita. Seperti itu, Mas. Fisika, metafisika gitu, Mas ya. Jadi kayak after yes. melebihi gitu. Nah, kalau metafisika kan mistis biasanya ya. Nah, ini apakah metaverse jadi mistis? Tapi sebelumnya, Mas, ini kan menarik sekali ya ketika metaverse kita kan sampai pada tahap ketika kita mengikuti perkembangan media sosial, semua orang itu sudah menganggap bahwa perangnya sudah selesai di perang medianya gitu kan. Jadi saat kalau kita lihat evolusi medianya mulai dari text base, ada Twitter dan segala macam, microblogging, kemudian ada foto base, ada Instagram awal-awal, lalu ada video base, ada audio visual, ada TikTok, ada Reels dan segala macam. Dan pada saat menyentuh video itu kan orang udah bilang media sosial tuh udah habis gitu, secara media gitu kan. Apalagi mau dikembangkan, wong udah audio udah, video udah gitu kan. Nah, ternyata pada saat orang lagi fokus sekarang perang konten, ternyata si Facebook ini malah bikin media baru gitu ya. Ternyata masih bisa diteruskan nih, Mas ya. Ya, dan kontennya bukan seperti yang tadi sudah mentok dan masih dua dimensi. Ini nanti tiga dimensi. Dan sebetulnya pengembang dari yang kita sebut tadi sebagai metaverse bukan hanya kelompoknya Facebook. Ada yang namanya Decentraland. Kemudian kalau adik-adik kita main itu ada Roblox, ada apa namanya, sampai saya lupa namanya. Yang intinya adalah menganalogikan kehidupan nyata kita sehingga tampil sebagai dunia yang paralel. Jadi di sana bukan hanya berinteraksi pakai komen, like, kemudian caption yang kemudian dibahas dengan kata-kata, atau gambar, ada meme, dan sebagainya. Tapi benar-benar berinteraksi seperti di dunia kita yang kita huni hari ini. Jadi teman-teman yang juga main SimCity, tadi Roblox, itu kan bisa apa namanya, bercocok tanam, kemudian memelihara tanamannya, kemudian tanamannya dijual, berinteraksi dengan orang, akhirnya membeli sebuah lahan, membangun gedung dan sebagainya. Juga ada pertukaran. Nah, bahkan dalam perkembangannya, ketika McDonald meluncurkan produknya, bukan hanya produk digital, dia juga mengatur bagaimana terjadi keterhubungan dengan gerai-gerai yang analog di dunia nyata, sehingga ketika Mas Maksi ada di metaverse dan kemudian
saking asiknya terus merasa lapar, itu bisa pesan di gerai McDonald dan nanti paket nasinya bisa datang beneran ke rumah dan itu bisa kita nikmati. Nah, jadi ada keterhubungan antara dunia yang digital, yang virtual dengan dunia analog. Ya, ini kalau kita flashback ke belakang sebenarnya dulu tuh ada beberapa film yang kayak menggambarkan kondisi ini yang ternyata kok sekarang mulai jadi kenyataan gitu ya. Jadi Betul. bukan cuman Lord Rangga yang benar tentang invasi tatanan dunia saat ini gitu. Tapi ternyata kayak ada film, saya ingat dulu ada film Surrogate itu yang udah lama banget tuh. Surrogate. Lalu kalau Sama apa? Multiplayer One. Ready Apa Player namanya? One. Ready Player One. Nah, itu yang terbaru tuh, yang baru-baru gitu. Tapi waktu saya nonton Surrogate ini kayak, wah ini masa iya apa bener gitu. Wah sekalinya kesini tuh kok kayak, wah gila ya zaman dulu tuh udah hampir memprediksi ini benar gitu. Nah, yang menarik juga adalah Mas kalau kita lihat kan ini membuat jadi kan sebenarnya sama kayak sebenarnya ini kan pengembangan dari internet, konsep internet pada awal-awal gitu, di mana kita Ya. membuat dunia baru yang dunia maya gitu kan, yang tadinya semuanya couplingnya secara real pindah ke coupling maya, ada domain, ada website, dan itu ada nilai ekonominya di situ gitu kan. Ketika kayaknya ini udah makin penuh, nah ini si grupnya Meta ini bikin satu dunia baru lagi gitu kan. Betul. Betul. Maka dari itu kan beberapa pengamat menyatakan ini sebetulnya strateginya para kapitalis untuk memperluas lahan iklan. Jadi mereka merasa nggak cukup dengan orang beriklan di Facebook, Instagram, dan kelompoknya. Nah, maka diciptakanlah metaverse ini, dunia yang bisa kita kembari dan kemudian kita alami. Nah, di situ juga iklan-iklan akan masuk. Jadi mungkin juga dengan perhitungan yang lebih rumit dan lebih menguntungkan. Tapi yang jelas ini adalah upaya untuk memperluas wilayah pemasaran sebetulnya. Ya. Dan semakin real gitu Mas ya. Karena kalau awalnya cuman profil Facebook gitu ya atau profil Friendster mungkin zaman dulu, sekarang itu udah sampai ada badannya gitu Mas ya. Ya. Bisa interaksi langsung gitu. Nah, menarik kalau kita membahas gimana nanti teknisnya kan setiap orang itu bisa punya avatar yang kalau dulu avatar itu cuma 2 dimensi gitu teman-teman, cuma profil picture gitu kan. Kalau sekarang itu sudah sampai kayak mewujud real gitu ya dengan teknologi augmented reality dan virtual reality. Apa yang kemudian akan bisa merubah kehidupan manusia, Mas, ketika masuk ke masa metaverse ini gitu? Ya sama sebetulnya dengan ketika kita bermedia sosial itu kan sebetulnya walaupun 2 dimensi, kita hanya kirim teks atau gambar atau suara, tapi kemudian terbentuk sebuah realitas yang baru. Bahkan kita membuat sebuah perjanjian bisnis misalnya tanpa kehadiran kita, hanya mengirim berkas, kemudian ngobrolnya pakai WhatsApp. Nah, kemudian ditandatangani dan sah. Secara resmi perjanjian tersebut bisa berlaku. Nah, di dalam metaverse ini dengan kehadiran avatar, maka pengalaman yang tadi 2 dimensi itu akan lebih ekstensif, akan lebih nyata menjadi 3 dimensi. Bahkan kalau kita lihat perkembangan yang terbaru, misalnya Jepang berhasil membuat sebuah layar televisi yang ketika dia menyajikan makanan, itu makanannya bisa kita rasakan dan rasanya nyata. Nah, ini kan sebetulnya efek-efek virtual yang sensasinya bisa terhubung di dalam kehidupan analog kita. Nah, di metaverse itu nanti juga pengalaman-pengalaman kita ketika bertransaksi, ketika berteman, ketika mungkin tadi perang-perangan seperti yang Surrogate tadi, itu akan masuk ke mental kita secara analog. Nah, bahkan ada laporan kemarin di Inggris, seorang wanita yang
dalam tanda kutip diperkosa di metaverse. Ya. Nah, walaupun mungkin secara fisik kalau ada persyaratan harus divisum untuk melaporkan itu tidak ada yang berubah, tapi mentalnya kena dia. Memang dilecehkan, kemudian tadi ada sensasi-sensasi tertentu yang tidak dia kehendaki. Nah, sehingga ini yang akan terjadi walaupun dunianya virtual, tetapi akan berimplikasi secara analog di kehidupan kita yang nyata seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang lagi, Mas ya, kenapa sih sebenarnya sensasi yang virtual ini tuh rasanya kenapa perlu dipertajam ya? Maksudnya apakah mungkin manusia sudah mulai tanda kutip kayak bosan dengan kontak fisik, atau misalnya kayak menganggap kontak fisik itu suatu yang sia-sia gitu ya misalnya. Sebenarnya kan dengan hanya via teks tadi, dengan via web saja misalnya gitu kan, misalnya video call seperti ini itu sudah menyampaikan esensinya gitu kan. Tapi sekarang kan packagingnya nih yang dirubah lagi kan, Mas ya. Betul. Jadi tadi justru kata kuncinya Mas Maksi, menyampaikan esensinya, yang nyampe hanya esensi. Nah, sebagai manusia yang mempunyai keinginan tidak terbatas, kemudian mampu mempelajari pengetahuan yang lebih luas, akhirnya bagaimana kalau sensasi ini atau esensi ini dilengkapi dengan sensasi gitu. Nah, itu kan lebih menarik. Jadi masuk ke sana. Jadi bukan hanya sekedar ilusi bahwa saya bertransaksi dengan seseorang di dunia virtual, tapi memang pertemuan itu ada. Saya bertemu dengan dia dan secara perasaan memang merasakan kehadirannya. Nah, ini kan canggih. Jadi ilusi pun, sensasi pun itu bebas ruang dan waktu. Nampaknya manusia sudah masuk ke sana. Iya. Apakah ini sebenarnya bentuk nyata dari teleportasi gitu, Mas ya? Jadi karena tidak bisa memindahkan secara fisiknya gitu kan. Wah, jadi ininya kayak pindah aja gitu kan. Kita kan selalu pengen pindah tempat dalam waktu cepat gitu kan, Mas ya. Iya. Jadi kan sebetulnya ketika kita melakukan portasi, perjalanan dan sebagainya, traveling, itu kan sebetulnya apa yang terutama kita alami adalah mengkonsumsi informasi. Oh, ini Paris. Oh, ini Menara Eiffel. Oh, ini ketinggiannya sekian. Itu kan semuanya informasi. Nah, ketika informasi itu bisa dihadirkan secara virtual, kan sebetulnya tadi esensinya dapat, kemudian juga dilengkapi dengan sensasinya. Nah, jadi secara virtual apa yang kita butuhkan untuk bepergian tadi terpenuhi. Nah, cuman kemudian muncul kan kemarin ada perbincangan yang cukup seru. Bagaimana kemudian kalau naik haji tapi secara metaverse? Nah, itu harus didefinisikan. Naik haji ini sekedar mengkonsumsi informasi atau ada ritual yang harus mempersyaratkan misalnya menginjakkan kaki di tempat itu. Nah, ketika itu harus ada persyaratan itu, nggak masuk. Ontologinya tuh berubah semua sekarang, Mas. Jadi apa sih sebenarnya gitu kan ya? Apa sih sebenarnya bener sih? Apa sih sebenarnya dengan naik haji gitu ya? Umroh misalnya. Kalau baru sah itu kalau dikatakan seperti apa gitu kan? Betul. Nah, itu nanti akan mengguncang tadi banyak hal. Misalnya tadi soal perkosaan. Apa itu sebetulnya perkosaan? Apakah itu merupakan konsumsi informasi, pengalaman kita mendistribusi informasi, atau seperti apa? Sehingga bisa nggak diundangkan? Demikian juga misalnya ketika kita katakanlah dengan avatar kita bertemu dengan orang lain, lawan jenis misalnya, kemudian berpasangan di sana, kemudian dengan esensi maupun sensasi yang bisa diciptakan di metaverse tersebut, itu katakanlah kita sudah mempunyai pasangan di dunia analog, nah itu berselingkuh atau seperti apa? Nah, itu akan mengguncang tatanan sosial yang sudah kita sepakati, itu akan membingungkan. Akan membingungkan.
Jadi akan sangat terpisah antara jiwa dan raga gitu. secara raga kan di sini, tapi kalau jiwanya tuh bisa jangan-jangan tuh bisa ada indikator lain gitu. Maksudnya tes-tesnya juga yang misalnya tadi penyidikan polisi ada pelecehan secara virtual, nanti tuh ada alat ukur virtual yang berbeda gitu. Jadi ada pasal virtual berbeda gitu kalau di sini gitu. Sebetulnya sama seperti problem-problem ketika kita mengubah semuanya menjadi informasi digital, kemudian kan ada pasal tentang pencurian. Betul. Nah, ketika ada laporan tentang pencurian data, ada seseorang yang dilaporkan mencuri data, orang akan ditanyain, apa yang Anda ambil? Barangnya tetap utuh? Apa yang hilang? Tidak ada yang hilang, tetapi ada sebuah esensi yang pindah gitu. Nah, itu kan seperti itu, membingungkan. Dan nanti di metaverse akan membingungkan seperti itu. Nah, itu yang mungkin menarik teman-teman. Kadang-kadang kita terjebaknya dengan metaverse ini, kita menganggapnya itu sebenarnya cuma sebagai sebuah media gitu, sebagai sebuah hanya sebuah media yang digunakan. Tapi sebenarnya ada esensi-esensi yang bisa berubah tuh gitu. Ini yang coba kita kita angkat di Digital Dilemma itu supaya teman-teman, oh iya ya benar juga ya, kayak tadi aja tuh kayak kalau naik haji itu yang sah yang gimana, pakai metaverse ini apa enggak gitu kan. Terus kalau pendidikan aja misalnya Mas Maksi ambil S3 di Harvard University, ketemu sama profesornya. Nah, itu kan jelas ada proses transformasi informasi, kemudian ada yang kita konsumsi, kemudian mungkin ujiannya kita garap beneran, kita menyerahkan jawaban, dan kemudian kita dinyatakan lulus dan dapat sertifikat. Sertifikatnya laku nggak? Nah, karena itu sepenuhnya adalah konsumsi informasi, bisa jadi. Nah, tetapi seperti tadi ritual-ritual tentang sesuatu itu, apakah sepenuhnya konsumsi informasi atau ada hal lain? Nah, itu akan banyak menimbulkan problem-problem baru. Tapi sakjane gitu, Mas, sejatinya harusnya konsumsi informasi kan sebenarnya kan. Kalau menurut Mas Firman nih, apakah fisik itu kemudian jadi penting gitu? Tidak semuanya ya. Kalau dalam konteks tadi naik haji ya, saya bukan ahli fikih, tetapi ada tempat yang memang harus didatangi dan harus kita menginjakkan kakinya di sana. Nah, sehingga kalau hanya sekedar image-nya yang kita konsumsi, kemudian esensinya yang kita alami, tetapi sensasi tadi menginjakkan kaki, kemudian menyentuh suatu tempat tertentu itu belum dilaksanakan, maka tidak masuk. Nah, itu tapi ini kembali lagi ada ahli fikih yang lebih berhak menjawabnya. Tapi coba lebih ke yang ini Mas, lebih yang dekat dengan kita. Saya misalnya absensi kuliah gitu. Nanti misalnya pada saat semuanya sudah kembali masuk ke kelas gitu ya, udah WFO, dan nanti ada satu anak yang dia ternyata joinnya dari Zoom lah misalnya gitu. Atau ada nanti di metaverse misalnya ada itu gitu. Dia bakal dihitung absen apa enggak? Kalau dia bisa membuktikan tahu informasi yang pada saat itu dipertukarkan, kalau saya yang jadi dosennya masuk ke hadir, saya masukkan sebagai hadir. Karena saya pernah melakukan ini Mas tahun 2008 dulu. Waktu awal masuk kuliah, itu ada sesi di mana kelasnya itu berupa forum-forum dulu, tapi lucunya kita belajar elektronik inilah ya, distance learning gitu. Tapi belajarnya di kelas, di laboratorium komputer. Tapi belajar nggak boleh ngomong satu dengan yang lain, harus chatting depan komputer. Padahal duduknya sebelahan gitu. Satu saat saya iseng, males ke kelas, ngapain gini. Loginnya saya udah bisa, teman-teman di kelas saya dari rumah gitu. Terus dosennya yang bingung gitu. Ini absennya gimana ya? Dia di forum ada, tapi di kelas nggak ada gitu. Akhirnya absennya dikasih setengah sama dosen. Ini terjadi tahun 2008 teman-teman. Udah iseng nyobain begitu. Tapi ya memang ke depan tuh yang akan seperti itu tuh. Apakah
saya yang tertarik itu ini Mas, kemarin sempat ada kasus yang di mana salah satu anggota komisioner dari Komnas Perlindungan Wanita ya atau apa gitu saya lupa, yang diusir dari rapat DPR. Oh iya, ya. Alasannya karena terlambat. Tapi si wakil Komnasnya tidak merasa terlambat karena sebelumnya dia sudah ikut dari Zoom gitu. Kebetulan dia datangnya udah telat dari hibrid. Iya, hibrid. Sambil jalan karena dia tahu dia akan terlambat, dia masuk Zoom dulu gitu. Tapi setelah itu akhirnya masuk gitu. Nah, dia bilang saya ikut rapat dari awal gitu. Tapi dari Zoom. Nah, ini kan bingung ya. Mana yang presensi itu apa? Itu kan yang juga menjadi problem kita kebingungan waktu school from home. Adik-adik kita SD, SMP, SMA itu apa? Kalau menurut saya terlambat mendefinisikan apa itu school from home pakai media online. Kalau buat saya definisinya adalah transformasi informasi pendidikan. Jadi mentransfer informasi pendidikan, bukan ritualnya. Bahwa ada upacara bendera yang kakinya menginjak dan ada benderanya, nah itu nggak bisa. Harus ada senam, itu apa namanya? Akhirnya kan senam harus divideokan. Harus pakai seragam, ya harus pakai seragam beneran. Nah, jadi akhirnya ada kegagapan dan menimbulkan kerepotan luar biasa kemarin waktu school. Nah, bayangkan nanti di apa namanya metaverse yang bukan hanya esensi yang kita bicarakan, tetapi juga sensasinya juga bisa ditirukan. Itu semua definisi kalau menurut saya akan porak-poranda. Itu yang disebut dengan chaos. Sementara kan menarik kalau kita lihat sebenarnya kita juga belum selesai nih dengan perkara dunia maya yang 2 dimensi ini gitu kan. Maksudnya yang ini kita belum kelar loh. Misalnya kita tarik di Indonesia gitu. Masih banyak kasus-kasus doxing lah, kasus-kasus bullying segala macam di mana itu aja masih kewalahan gitu kan kita menghadapinya. Nah, kalau ditarik ke Indonesia nih Mas, nanti kira-kira apa yang akan terjadi pada saat si metaverse ini masuk nih ke Indonesia gitu? Kalau ngomong kesiapan memang spektrumnya luas, itu sering saya sampaikan. Bisa siap infrastruktur, bisa siap teknologi, bisa siap brandware-nya. Nah, kalau urusan ketersediaan data Indonesia dengan 280 juta manusia dan 190 juta 190 juta sudah terbiasa menggunakan media sosial, kemudian 202 kalau nggak salah, atau 73% dari populasi Indonesia sudah tersambung dengan internet, itu cukup siap. Nah, kalau dari sisi kecepatan mungkin memang masih harus ditingkatkan. Kemudian metaverse ini butuh 5G, kita masih baru transisi dari 4G ke 5G. Tapi kalau kita ngomong metaverse itu kan tiruan atau analog dari dunia nyata kita. Betul. Itu misalnya membuat sebuah wilayah itu dibutuhkan ribuan data, ribuan peta untuk diprogram. Kita itu sudah banyak. Kemudian interaksi apa namanya dengan media sosial kita begitu kencang. Jadi data itu sudah tersedia banyak, tinggal dikumpulin, tinggal membuat dunia analog tadi. Dunia tiruan tadi. Nah, persoalannya tadi brandware-nya ini yang tadi harus diperbaiki. Ada joke kan, kalau Anda mendengar kata Amerika, apa yang Anda paling ingat pertama? Gun. Kalau Jepang apa? Elektronik. Kalau Indonesia apa? Netizen. Nah, netizen ini nih galak dan kadang-kadang ada problem dengan literasi. Memang sebetulnya literasi tidak buruk-buruk banget, memang tidak excellent juga. Kalau saya melihat ada problem etis mungkin. Di Digital Civilization Index kan kita
nomor 29 dari 32 negara, yang antara lain netizen kita ini tidak berkeberatan atau tidak merasa risau ketika harus menyebarluaskan hoax, ketika harus hate speech. Nah, ini problem kalau menurut saya. Ya. Ini konteks kalau misalnya nanti ini dipakai secara luas ya teman-teman ya, secara masif. Walaupun menurut saya sih juga masih agak lama lah ya kalau misalnya ini dipakai secara masif, secara personal gitu. Saya yakin ini yang akan pakai pasti mungkin dunia industri, mungkin pemerintahan yang akan pakai di awal-awal gitu ya, metaverse ini, dunia usaha gitu. Baru nanti masuk ke dunia massal gitu. Karena dunia awam karena juga ya ini sih, tapi ya memang untuk orang-orang yang pertama-pertama ini kan punya privilege untuk ngeklaim di awal nih gitu kan Mas. Jadi kayak punya orang berebut juga sebenarnya untuk bikin. Beberapa saya lihat teman-teman juga ada yang udah pakai si Oculus-nya gitu kan untuk main-main di dunia metaverse-nya gitu. Tapi ya ini sih menarik sih, memang masuk ke dunia baru ya, masih nol banget gitu. Nah, betul. Tapi itu tadi bangsa kita terhadap teknologi itu adaptif sekali dan terhadap perkembangan digital itu sangat cepat. Kemarin begitu Gozali dengan NFT-nya booming, langsung tuh besoknya banyak orang jualan. Semua orang taruh selfie. Ada jualan baju tanah abang, ada jualan foto koruptor, ada jualan KTP. Nah, itu cepat. Ya kalau dari sisi respon cepat, cuman ya itu harus tadi diluruskan, nggak gitu juga gitu. Terus jualan KTP-nya orang atau foto koruptor nggak gitu juga. Nah itu yang harus diperbaiki. Iya. Tapi ya netizen tuh selalu menemukan celah gitu, maksudnya yang hebatnya sih. Bisa aja, saya itu yang kreativitasnya itu memang luar biasa sih. Betul. Orang Indonesia itu kan kalau ngakalin jago ya. Kalau disuruh buat nanti tunggu dulu ya, kadang-kadang nanti lihat aja yang diakalin gitu kan. Selalu orang jokesnya kan kalau orang engineer Jepang lihat orang Indonesia itu pasti wah ini mobil di modif dia akal-akalin, mereka sebel gitu. Nah, kalau kita lihat nih Mas, secara kita ambil positifnya lah gitu ya dari metaverse yang akan masuk ini gitu. Apa sih peluang-peluang apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil ya, atau industri mungkin, apakah itu personal gitu? Apa yang bisa banyak sebetulnya. Termasuk katakanlah kalau saya perhatiannya ke pendidikan misalnya. Ya. Hal-hal yang tidak bisa dinikmati oleh siswa mahasiswa karena hidupnya jauh di pelosok, misalnya di Papua, di Nusa Tenggara dan sebagainya, itu bisa aja ketemu nanti di metaverse. Mereka kuliah di Universitas Indonesia di metaverse, ketemu dengan profesor biologi atau profesor kedokteran. Tadi dia menikmati esensi dan menikmati sensasinya. Jadi sama seperti kuliah duduk di kampus ternama dan juga menikmati sensasinya. Demikian juga dengan hal-hal yang sulit, misalnya praktek kedokteran yang bedah mayat misalnya, harus secara nyata tersedia barang-barangnya untuk dilakukan pembedahan, praktek pembedahan dan sebagainya. Nah itu kalau di metaverse kan bisa dibuatkan virtualnya, entah manusia 3 dimensi dan sebagainya, yang kemudian proses-prosesnya itu mengikuti dengan keadaan yang analog. Jadi banyak kesempatan yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata, itu bisa dilakukan di sana. Seperti itu. Meminimalisir pada saat dia memegang yang aslinya, misalnya pada kasus pembedahan dan segala macam itu, dia udah pernah tahu feel-nya dulu lah gitu ya, walaupun rasanya kan pasti tetap akan beda ya Mas. Itu tetap tidak bisa, nggak tahu ya, jangan-jangan nanti ada sarung tangan khusus yang ada sensor kita bisa kayak megang beneran rasanya atau apa gitu kan. Bisa jadi ada hal-hal seperti itu gitu kan. Ya, betul.
Jadi, Nah, apalagi untuk bisnis terhadap klien-klien konsumen yang jauh dan sebagainya, ya sudah ketemu aja di metaverse. Melakukan program pemasaran atau presentasi produk itu menjadi murah dan mudah. Itu sangat dimungkinkan. Iya, benar. Kita sangat menanti lah ya apa yang akan terjadi di dunia akan menjadi seperti apa setelah banyak yang mengadopsi metaverse. Ada banyak sekali hal-hal menarik yang terjadi. Ada restoran digital sampai ke yang ekses negatif, ada pemerkosaan digital gitu kan. Jadi ada banyak sekali yang akan terjadi yang mungkin tadi akan merubah tatanan-tatanan dari kehidupan analog kita nih teman-teman gitu. Jadi saatnya kembali kita memikirkan lagi, atau sebenarnya mungkin bukan memikirkan kembali tapi menambahkan gitu Mas. Ini jadi ada satu additional pasal tentang digital atau segala macam gitu kan. Jadi beban kita nggak cuma hanya memikirkan identitas analog misalnya, ketemu orang di mana. Ini kalau ketemu orang di digital tuh harus kayak gimana gitu. Itu juga harus dipikirkan. Mungkin ada kultur digital juga pada akhirnya. Mas Firman, kalau misalnya nanti harus membuat akun di metaverse, kira-kira avatarnya akan mirip dengan asli atau Mas akan bikin avatar baru? Saya karena puas dengan kehidupan saya akan seperti saya sekarang, tapi mungkin lebih mudah. Jadi pasti ada aspek yang dipositifkan gitu Mas. Ya. Nanti akan ketemu sama Gen Z, Gen milenial, bisa ngobrol sama mereka. Nah, kalau saya datang dengan sebagai Gen X, mungkin teman saya sedikit. Teman-teman mungkin boleh nanti tulis di komen ya, kalau misalnya nanti avatarnya, kalau masuk ke metaverse, kalian akan rubah apa dari diri kalian? Nah, kalian akan tampilkan hal yang baru, atau kalian mau tetap dengan diri sendiri gitu. Nah, beserta alasannya, ini menarik nih. Saya penasaran. Kalau saya kayaknya nanti akan pasti ada yang dirubah sih. Pengen lebih kurus, pengen lebih apa gitu. Ya. Nah, itu antara lain. Metaverse itu menawarkan sesuatu yang tidak terjangkau di dunia nyata. Ya, benar. Itulah yang bisa merubah nanti. Jadi kalau sekarang jangan emosi dulu kalau ketemu cewek di Tinder lebih jelek daripada aslinya. Nanti kalau di metaverse itu bisa jadi lebih beda lagi, teman-teman. Oke, Mas Firman, sudah lebih dari 50 menit kita diskusi. Menarik sekali. Mudah-mudahan ini nanti pasti akan ada perbincangan tentang metaverse di episode-episode selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik tentang hal ini, kita bisa dengarkan lagi di episode yang selanjutnya. Bisa ikuti terus podcast Digital Dilema di season yang ketiga. Dan juga jangan lupa nantikan nanti peluncuran buku Digital Dilema 3 oleh Bapak Dr. Kurniawan. Masih disusun, estimasinya nanti kita kabarkan dalam episode-episode selanjutnya. Dan mudah-mudahan episode kali ini dapat memberikan insight buat teman-teman, setidaknya mulai memikirkan kembali apa yang kira-kira akan berubah ya kalau nanti saya masuk ke metaverse. Mulai dipikirkan dari sekarang teman-teman, profil avatarnya mau seperti apa, nanti mau punya rumah kayak gimana gitu. Nah, dari Mas Firman ada penutup? Ya, sesuai dengan misi Digital Dilema, kita sering gegap gempita menghadapi teknologi baru, menyambutnya dengan gembira, tetapi jangan lupa selalu mengkritisi dan mendalami apa baik buruknya teknologi baru tersebut. Tidak semua yang baru itu berguna. Nah, tapi tidak juga semua yang baru itu harus dicurigai. Posisi di tengah dari keduanya adalah bijaksana atau kritis terhadap hal yang baru tersebut. Ketika menghadapi sebuah teknologi, kita tahu apa yang sedang kita lakukan, teman-teman. Itu yang paling susah sebenarnya. Kadang ini kenapa ya kita dapat iklan ini ya? Nah, itu aja masih bingung tuh.
Oke, mudah-mudahan teman-teman menikmati episode kali ini. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalau kalian suka dengan episode kali ini, biar lebih banyak orang yang tahu dan lebih aware dengan dunia digital yang terjadi pada saat ini. Kami pamit episode pertama di season ketiga. Sampai ketemu. Dadah. Salam.